Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Subtema 2 ini kita akan belajar apa saja ya anak-anak? Yuk kita lihat. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lanjut ke pembelajaran 1. Sebelum Bu Guru memulai pembelajaran 1, Bu Guru memiliki 2 pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Pertanyaan kedua, apakah kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Siapa yang bisa menjawab? Penasaran? Yuk lihat. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Iya, betul sekali. Kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya anak-anak. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Jadi saat kita dikandung oleh ibu kita itu juga mengalami pertumbuhan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti setelah kita dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Bertambah berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan ya anak-anak. Kekuatan tangan bisa kita latih melalui kegiatan olahraga dan menari. Gerakan tarian itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Contoh gerakan kuat itu seperti mendorong kursi, mendorong lemari, dan sebagainya. Sedangkan contoh gerakan lemah itu seperti kita memegang kapas. Sebelum Bu Guru melanjutkan ke materi selanjutnya, kalian sudah paham kan anak-anak? Yuk kita lanjutkan ke penjumlahan bilangan ribuan. Penjumlahan bilangan ribuan itu ada 2 teknik. Yang pertama teknik tanpa menyimpan, yang kedua yaitu teknik dengan menyimpan. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Lihat soal berikut ini yaitu 2453 ditambah 1122. Ingat, dalam melakukan penjumlahan yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu angka yang paling akhir, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 2 dan ditambah 1 sama dengan 3. Mudah kan anak-anak? Oh iya, kita lanjutkan ke contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh soal berikut ini. 2693 ditambah 5604. Seperti contoh soal yang pertama, yang kita kerjakan yaitu angka yang paling belakang. Ya, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 9 ditambah 0 sama dengan 9, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Tetapi kita tidak boleh menulis langsung 12 anak-anak. Ya, angka 12 itu terdiri dari 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Yang kita tulis yaitu angka yang paling akhir. Angka yang terakhir yaitu angka berapa? Iya, yang terakhir yaitu angka 2. Lalu di mana letak angka 1? Letak angka 1 itu nanti kita
tempatkan di atasnya angka 2. Langsung kita jumlahkan, 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi jawabannya yaitu 8.297. Mudah kan anak-anak? Jika kalian sudah paham, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang gerakan merangkak. Gerakan merangkak ya, sebelum kita melakukan gerakan merangkak, apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu melakukan pemanasan. Tujuannya yaitu agar kita tidak cedera. Coba perhatikan contoh gerakan merangkak pada gambar berikut ini ya. Ada seorang anak yang merangkak menggunakan kedua tangan dan kakinya. Nanti kita praktekkan ya anak-anak, kita akan lomba merangkak. Nah, sebelum kita melakukan lomba merangkak, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu membuat garis start dan finish. Yang kedua yaitu berbaris di depan garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba, merangkaklah sampai ke garis finish. Jika sudah sampai ke garis finish, kembalilah ke garis start. Anak yang cepat sampai ke garis start itulah yang menang. Dari gerakan merangkak ini ya, manfaatnya itu banyak sekali anak-anak, yaitu memperkuat otot tangan dan kaki. Saat kita bermain merangkak dengan teman, kita tidak boleh curang. Kita harus bermain secara sportif ya, harus rukun dan sebagainya ya. Dan sebagainya, seperti menghargai perbedaan. Contoh menghargai perbedaan yaitu menghargai tinggi dan berat badan manusia. Karena setiap orang itu memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan sebagainya. Perubahan tinggi, berat badan, dan kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama makanan, kedua olahraga, dan yang ketiga faktor yang diturunkan oleh orang tua kita. Jadi setiap orang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda, maka kita harus saling menghargai, tidak boleh saling menjelekkan. Saling menghargai dan saling menghormati itu termasuk pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan oleh gambar rantai emas. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang makanan bergizi. Apa sih makanan bergizi itu? Makanan bergizi adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan bergizi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ya anak-anak. Makanan bergizi itu juga disebut juga dengan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari 1. Makanan pokok, 2. Lauk pauk, 3. Sayur, 4. Buah, dan yang kelima yaitu susu. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat itu contohnya nasi, jagung, ketela, dan sebagainya. Sedangkan yang mengandung protein yaitu susu, daging, tempe, dan sebagainya. Yang mengandung vitamin seperti sayur dan buah. Yang mengandung mineral yaitu ikan, susu, sayur, dan sebagainya. Dan yang mengandung lemak yaitu daging dan susu.
Dari makanan-makanan itu kita harus pintar-pintar memilih makanan ya anak-anak, karena kalau kita makan makanan yang tidak sehat, tubuh kita akan sakit. Contoh makanan yang perlu kita hindari misalnya yaitu permen, es krim, coklat, dan sebagainya. Kenapa kita harus menghindari makanan itu? Karena makanan itu bisa menyebabkan kita sakit. Contohnya sakit gigi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke cara penyelesaian soal cerita. Bu Guru memiliki contoh soal yang harus kamu perhatikan sebagai berikut. Nomor 1, Pak Samsu menjual buah melon hasil panen perkebunannya. Kebun Pak Samsu menghasilkan 2 truk melon. Truk pertama memuat 1.200 buah. Truk kedua memuat 1.600 buah. Berapa jumlah buah melon hasil Pak Samsu? Lah, kalau kita menyelesaikan soal cerita ya anak-anak, jangan langsung dijawab ya. Kita harus tulis diketahui, ditanya lalu dijawab. Seperti contoh berikut ini. Diketahui truk 1 memuat 1.200, truk 2 memuat 1.600. Yang ditanya yaitu jumlah hasil panen Pak Samsu. Jawabannya yaitu 1.200 ditambah 1.600 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 6 sama dengan 8, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah hasil panen Pak Samsu adalah 2.800 buah melon. Mudah kan anak-anak? Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pak Kamil memiliki 2 buah kolam lele. Kolam pertama berisikan 2.300 ekor lele. Kolam kedua berisikan 2.700 ekor lele. Berapa jumlah lele yang dimiliki Pak Kamil? Cara penyelesaiannya yang pertama, diketahui kolam 1 berisi 2.300 lele. Kolam kedua 2.700 lele. Yang ditanyakan yaitu berapa jumlah lele Pak Kamil? Dijawab yaitu 2.300 ditambah 2.700. Jawabannya yaitu 5.000. Jadi jumlah lele Pak Kamil adalah 5.000 ekor. Mudah kan anak-anak? Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar, selalu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.